Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita tentu semua sudah tahu Pancasila sebagai dasar negara kita, negara bangsa Indonesia ini, ya, kita juga sudah mulai dari pendidikan dasar, kita sudah diberitahukan oleh guru-guru kita, mulai dari tingkat TK, ya saat ini tingkat TK, bahwasanya Pancasila adalah dasar negara, ya kan? Lalu tingkat SD pun juga sama, Pancasila sebagai dasar negara. Lalu apakah makna dari kata dasar? Ya, makna kosakata dari kata dasar adalah dapat diartikan sebagai suatu landasan atau pondasi, pondasi yang berada di bawah lapisan paling bawah, ya, paling bawah. Dalam konteks konteks konstruksi, dasar yang berupa pondasi merupakan unsur utama. Unsur utama yang apa? Yang gunanya untuk menopang sebuah bangunan agar bisa berdiri kokoh, ya. Jadi pondasi yang digunakan dapat berupa ini kalau bangunan ya, kalau bangunan rumah bisa berupa batu kayu besar yang ditanam di dalam tanah ataupun besi berupa cakar ayam yang dalam bahasa istilahnya konstruksi itu berupa cakar ayam yang yang ditanam di dalam tanah, ya, yang menancap ke dalam bumi dengan dibalut adonan pasir dan semen, ya. Sementara kita di sini berbicara dasar atau pondasi dari suatu negara. Berarti membahas apa? Membahas dasar atau pondasi dari apa yang dipakai untuk berdirinya suatu negara agar dapat berdiri secara kokoh, tidak mudah tergoyahkan. Ya. Dalam konteks Indonesia, para founding dan mothers kita, ya, telah menyepakati bahwasanya dasar yang dipakai oleh Indonesia merdeka adalah Pancasila. Ya. Lebih jauh mengenai konsep, hakikat, dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kita akan bahas secara bertahap. Ya, di mana dasar negara dalam hal Pancasila merupakan elemen paling penting, mengingat dalam peraturan perundang-undangan kita yang mengatur tentang organisasi bernegara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Ya. Karena Pancasila juga sebagai dasar negara telah tercantum di dalam mana? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, yang memuat tentang esensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu dalam hal konsep bernegara, ya, kita mulai masuk ke dalam konsep negara, di mana manusia merupakan, kita sudah tahu semua, manusia sebagai suatu makhluk sosial yang di dalam hidupnya itu mempunyai atau membutuhkan orang lain guna mempertahankan hidupnya. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri atau zone politikon, ya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri karena selain manusia mempunyai kebutuhan dasar dan berbagai kepentingan. Mereka juga membutuhkan aspek lainnya, ya. Apa aspek lainnya itu ya adalah seperti psikologis, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya, ya. Karena hubungan manusia yang sangat beragam itu, maka hubungan antar manusia mesti diatur, ya, harus diatur agar apa? Agar menjaga keseimbangan, ya, agar tidak terjadi kekacauan. Bila dalam kondisi kacau, ya, ada pendapat seorang filsuf kelahiran London, Inggris yang bernama
Thomas Hobbes, ya, itu mengistilahkan manusia itu, ya, yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lainnya, atau bahasanya adalah Homo homini lupus, ya. Homo homini lupus, ya. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis, tertib, dan damai dalam memenuhi kebutuhan, kepentingan, serta memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan suatu apa ya, suatu negara, ya. Lantas apakah yang dimaksud negara itu sendiri? Ya, apa? Negara menurut Diponolo, ya, itu suatu organisasi kekuasaan, ya, yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang sesuai dengan tata pemerintahan yang berdaulat tentunya, ya. Dan berdaulat yang tata pemerintahannya itu melaksanakan tata tertib tata tertib atas suatu rakyat, ya, atau masyarakat, ya, dari suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, menurut Diponolo itu menyimpulkan paling tidak ada 3 unsur, ya, 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya suatu negara, berdirinya negara. Ya, apa saja? Ya, yang pertama adanya unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Ya. Yang kedua, unsur manusianya, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Makanya kenapa saat proklamasi pada 17 Agustus itu Soekarno dan Hatta menyebutkan bangsa Indonesia, bukan negara, karena Indonesia belum berdiri menjadi sebuah negara pada 17 Agustus 1945 itu. Yang ketiga adanya unsur organisasi atau eh, tata kerjasama, ya, atau tata pemerintahan atau sistem pemerintahannya harus ada. Ya. Dan ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur apa? Unsur konstitutif, ya, unsur dasar, ya. Di mana unsur konstitutif ini ada juga unsur lainnya. Apa itu? Unsur deklaratif. Ada unsur konstitutif, itu adalah unsur dasar, ada unsur deklaratif. Ya. Apa deklaratif? Adanya pengakuan dari negara lain. Ya. Sedangkan definisi lain negara menurut beberapa para ahli, ya, ahli politik pemerintahan itu yang pertama menurut Aristoteles, negara itu polis, ya, itu persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ada Jean Bodin, ya, yang menerjemahkan negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya, ya, yang dipimpin oleh akal sehat. Akal sehat dari suatu kuasa yang berdaulat. Sedangkan Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Ya, ada juga Brunskli. Ya, Brunskli ini menyatakan mengartikan suatu negara itu ialah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Ya, ada juga pendapat Hans Kelsen, ya, Hans Kelsen, di mana negara adalah suatu susunan pergaulan, ya, pergaulan hidup bersama dengan tata paksa, ya, adanya tata paksa, jadi ada aturan-aturan yang memaksa, ya kan?
Itu menurut Hans Kelsen, ya, dari bapak hukum yang beraliran hukum murni ini ya. Ada Harold Lasky ya, di mana Lasky ini berpendapat bahasanya negara itu sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Ya, itu ya. Ada yang terakhir ada siapa itu? Woodrow Wilson ya, di mana negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dan wilayah tertentu. The people organized for law within a defined territory. Ya. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa para ahli tadi, ya, para ahli politik pemerintah tadi dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya negara adalah sebuah organisasi. Ya. Negara sebuah organisasi di dalam suatu wilayah, sebagai suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, ya, tertinggi dan sah itu, ya. Itu berarti kekuasaan tertinggi dan sah ya, serta ditaati tentunya ya. Kalau pemerintahan yang sah itu wajib ditaati oleh rakyatnya, ya. Jadi bentuk negara, sistem pemerintahan dan tujuan negara itu apa yang ingin diwujudkan, ya. Serta bagaimana cara mewujudkan tujuan negara tersebut, ya kan? Di mana hal itu akan ditentukan oleh siapa? Oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan, ya. Tuh. Lalu apa tujuan negara? Tujuan negara ini dapatlah dikatakan bahwasanya ya, sebagai makhluk organis, manusia itu memiliki tujuan hidup. Tentu ya, manusia itu memiliki tujuan hidup di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan manusia, negara pun demikian. Ya, negara kan terdiri dari banyak beberapa manusia itu, ya. Dari beberapa rakyat, tentunya tidak tidak cuma hanya 10 orang, lebih ya. Di mana suatu negara yang mendirikan suatu bangsa yang mendirikan negara, ya, pasti ada tujuannya. Tujuan untuk apa negara itu didirikan, ya kan? Ya, paling tidak dalam teorinya ada 5 teori dasar tentang tujuan negara, ya, yang bisa disarikan menjadi kesejahteraan dan kehidupan kebahagiaan hidup. Saya ulangi, ya, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, adanya kemerdekaan. Kemerdekaan. Yang ketiga, kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran atau keagungan. Yang keempat, kepastian hidup. Ya. Kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Nah, yang kelima, adanya keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi seluruh komponen suatu negara. Nah, di mana tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, ya. Seperti hanya kita ingin ke suatu tujuan eh, yang sama, namun titik keberangkatan kita berbeda, namun titik temu kita sama. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan ini jalan yang ditempuh ini untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan ya dapat digolongkan menjadi 2 aliran, yaitu aliran liberal individualis. Itu bermakna bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas, ya, pasar bebas, ya,
free trade area. Ya, yang kedua ada juga aliran namanya kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter, ya, totaliter. Dan pada umumnya tujuan suatu negara ini tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara tersebut, ya kan? Sebagai perbandingan, kita bandingkan ada beberapa bandingan yang mungkin kita bisa buat contoh, ya. Ada Amerika Serikat, India, dan tentunya Indonesia. Indonesia, ya. Indonesia, tujuan negara ini sudah jelas tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang keempat, di mana ya dalam hal melindungi segenap bangsa, melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Di Amerika, itu in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the welfare, and secure the blessing of liberty to ourselves and to our posterity. Ya, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, tapi di India juga sama. Jadi the individual and unity of the nation. Ya. Di mana tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan lagi dari 5 tujuan tadi yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat dibagi menjadi 2, ya, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara itu dapat dilakukan dengan 2 cara pendekatan. Ya, dengan cara pendekatan yang pertama dengan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan pendekatan keamanan atau security approach. Ya. Lalu bagaimana konsep negara? Ya, ini pemikiran awal dari founding fathers kita yang dituangkan di dalam sidang BPPKI, yaitu antara Muhammad Yamin dan Soekarno, di mana mengusulkan usul tentang dasar negara. Supomo pun juga menyampaikan pandangannya dalam masa sidang ini, namun hal yang dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan bukan mengenai dasar negara seperti yang diminta oleh Ketua BPPKI pada saat itu dalam pembukaan sidang yang pertama. Dan Soekarno dalam sidang itu menyebutkan suatu dasar negara itu filosofis Grundslag bagi Indonesia yang merdeka. Filosofis Grundslag itulah adalah berupa fundament atau filsafat pemikiran yang sedalam-dalamnya melalui jiwa, hasrat, ya, untuk di atasnya didirikan sebuah bangunan gedung Indonesia merdeka. Ya. Dan Soekarno ini juga menyebut dasar negara ini dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Ya. Jadi Pancasila ada yang mengatakan dasar negara, ada yang pandangan hidup, ya. Ada lagi fundamental norm, ya. Banyak sebutan terhadap Pancasila ini karena Pancasila merupakan struktur tertinggi dalam tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan sistem segitiga, ya, maka hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau istilah dalam pembukaan, yaitu Pancasila. Ya, jadi menurut atau ref ide, ya. Jadi menurut Stauffenbau teori dari Hans Kelsen, bahwasanya rakyat adalah sebagai dasar fondasi negara. Lalu rakyat ini diatur di dalam apa? Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, didahului dengan adanya pembukaan, ya, yang terdiri dari 4 alinea itu. Ya. Jadi penjabarannya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu apa saja, bagaimana? Yaitu hubungan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang memuat tentang Pancasila, ya ini berkaitan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau batang tubuhnya. Dan ini hubungannya adalah bersifat kausal dan organis, di mana hubungan kausal ini mengandung pengertian bahwasanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penyebab, ya, penyebab keberadaan batang tubuh. Ya, dibuka lalu dijabarkan menjadi di dalam batang tubuhnya. Dalam hal hubungan organis, ini mengartikan bahwasanya pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan satu kesatuan yang utuh, ya. Pembukaan dan batang tubuh ini secara organisasi, secara organisir ini menjadi satu bagian yang utuh, tidak dapat dipisahkan, ya. Karena penjabaran di dalam pembukaan itu dijabarkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Di mana dengan dijabarkannya Pancasila ke dalam pasal-pasal itu, ya, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi juga telah menjadi hukum positif, ya. Di mana pokok-pokok pikirannya itu ada satu tentang pikiran pokok pertama berintikan persatuan, di mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua berintikan keadilan sosial. Maksudnya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keinginan yang dituangkan di dalam pembukaan. Sedangkan pokok pikiran yang ketiga berintikan atas kedaulatan rakyat, di mana negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan di akhir pokok pikiran itu, ya, yang keempat berintikan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi semua rangkaian Pancasila ini sila-silanya memiliki apa? Satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang saling terkait, tidak bisa dimaknai terpisah. Pasal 1 dimaknai sendiri, sila 1 dimaknai sendiri, sila kedua dimaknai sendiri, tidak bisa. Hingga sila kelima itu satu rangkaian. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dimaknai sendiri-sendiri. Nah, bagaimana implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM? Bagaimana? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, dari sini saya akhiri pertemuan pada pembahasan di awal tentang Pancasila sebagai dasar negara ini. Saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasan mengenai bagaimana implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM, pertahanan dan keamanan negara. Jadi saya akhiri dulu materi saya sampai di sini, dan saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.